Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Komaruzamani dengan NIM 19150361011. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu perancangan sistem eProf2 berbasis web. eProf2 sendiri adalah kepanjangan dari Electronic Proposal Fakultas Teknik Unmul. eProf2 adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam pengurusan proposal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ivanda Ramadhani, yang kedua ada Arya Kusuma Dewa, yang ketiga ada saya sendiri, Haris Komaruzamani, yang keempat ada Rizky Nur Inta Sobaru Sawal, yang kelima ada Aji Akbar Mirinda Putra, dan yang terakhir ada Anissa Janatur Rahma. Yang kita akan masuk ke problem statement. Problem statement yang kita dapatkan adalah pada saat COVID dilakukan pembatasan aktivitas kegiatan di kampus termasuk Fakultas Teknik Universitas Munawwarman. Pembatasan ini memberikan efek samping yang lumayan banyak termasuk ke dalam pengurusan proposal, yaitu yang pertama, kesulitan mengajukan proposal kegiatan, yang kedua, kesulitan melakukan pencairan dana, yang ketiga, tidak mendapatkan transparansi informasi terkait pencairan dana kegiatan, yang keempat, terhambatnya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Munawwarman, yang kelima, adanya miskomunikasi antara mahasiswa dan dosen, dan yang terakhir ada pengarsipan dokumen yang tidak baik oleh birokrat Fakultas Teknik Universitas Munawwarman. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu project description. Project description, website yang dibuat kali ini digunakan untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam pengurusan proposal kegiatan yang diajukan oleh mahasiswa dengan membuat sistem yang dapat melakukan revisi dokumen proposal tanpa perlu menghubungi penanggung jawab dan membantu pengarsipan dokumen proposal agar jika terjadi revisi dana anggaran terdapat transparansi perubahan dana sehingga mempermudah jalannya kegiatan. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Aji Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Akbar Mirinda Putra, NIM 013. Di sini saya akan membahas tentang project goals and objectives dan project scope. 3. Project goals and objectives. Jadi project goals and objectives adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang akan dicapai oleh proyek atau nilai bisnis yang akan dicapai oleh proyek. Dalam project goals and objectives eProf2 terdapat 3 poin. Pertama, perancangan dan pengembangan yang sesuai dengan prosedur pengajuan proposal lembaga kemahasiswaan di Fakultas Teknik Universitas Munawwarman. Kedua, tidak ada error yang terjadi ketika menggunakan website eProf2. Ketiga, website eProf2 dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. 4. Project scope. Jadi project scope adalah bagian dari perencanaan proyek yang melibatkan penentuan dan pendokumentasian daftar tujuan proyek tertentu, kiriman, tugas, biaya, dan tenggat waktunya. Dalam project scope, eProf2 terdapat 2 poin. Pertama, perencanaan dan pengembangan website eProf2 menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Yang kedua, proyek dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan Juni sampai bulan Juli. Kemudian untuk sistem yang dibutuhkan yaitu 1. Prosesor komputer server Intel seri Xeon minimal seri E3 1230 atau E3 1240. 2. RAM komputer minimal 8GB atau 16GB tergantung dari seberapa banyak yang mengakses server.
3. Sistem penyimpanan dengan ukuran minimal 1 TB tergantung dari banyak arsip yang disimpan. Keempat, sistem penyimpanan SSD untuk sistem operasi dengan ukuran minimal 120 GB. Kemudian kelima, internet dari ISP yang lancar dengan kecepatan minimal 50 Mbps. Sekian dari saya. Untuk bagian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Janatul Rahmah, NIM 039. Di sini saya akan membahas tentang The Project Includes dan juga The Project Deliverables. Jadi The Project Includes ini merupakan hal-hal apa saja yang nantinya akan dilakukan dalam proyek. Dalam proyek pengadaan sistem e-Prof2 di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman ini ada 3 hal yang nantinya akan dilakukan. Yang pertama yaitu perancangan dan pengembangan sistem e-Prof2 berbasis website. Lalu yang kedua itu melakukan hosting sistem e-Prof2. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembuatan manual book. Lanjut ke The Project Deliverables. The Project Deliverables ini merupakan hasil akhir dari pelaksanaan proyek. Suatu proyek itu dapat dikatakan berhasil apabila adanya proses serah terima dari pelaksana proyek dan juga klien. Jadi dalam proyek pengadaan sistem e-Prof2 ini ada 3 hasil yang nantinya akan didapatkan, yaitu yang pertama sistem e-Prof2 berbasis website, lalu yang kedua itu domain website, dan yang terakhir manual book e-Prof2-nya. Lanjut ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Arya. Nama saya Arya Kusmadewa, NIM 1919 036021. Kali ini saya akan membahas tanya assumption and constraint, atau bahasa Indonesia asumsi dan batasan. Nantinya asumsi dan batasan ini akan menjadi pacuan dalam pandangan sistem e-Prof2. Adapun asumsi yang dimiliki ialah pertama, pengerjaan website berlangsung sekitar 2 bulanan. Jadi, perancangan ini dilakukan dari tahap awal sampai tahap akhir, dari analisa kebutuhan sampai perawatannya. Kedua, domain yang digunakan untuk hosting website ini merupakan domain yang berbayar, bukan gratisan. Kemudian yang ketiga, biaya atau dana yang diperlukan akan ditanggung oleh Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi semua biaya yang digunakan atau diperlukan tentunya akan ditanggung oleh teknik Fakultas Teknik. Adapun batasannya, penggunaan WSP ini hanya dibagi menjadi 3 selektor, yaitu lembaga, staf, dan admin. Selain itu, tidak bisa masuk ke website. Yang kedua, website hanya digunakan oleh Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi fakultas lain tidak dapat menggunakannya. Dan terakhir atau ketiga, website hanya melayani proses pengajuan proposal kegiatan dan pencairan dana kemahasiswaan. Jadi, selain kedua kursus tersebut tidak akan dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuritar Sabarul Syawal dengan NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang project timeline. Pada project timeline kali ini kami mengambil 2 bulan untuk pengerjaan web. Nah, pada minggu pertama di bulan Juni adalah analisa kebutuhan yang dibutuhkan oleh web nantinya. Lanjut ke minggu selanjutnya, kami mulai mendesain desain web
mendesain desain web. Lalu lanjut ke minggu selanjutnya pada bulan Juni di minggu ketiga, keempat, dan di bulan Juli pada minggu pertama kami akan melakukan pengujian web yang telah jadi atau yang telah selesai dikerjakan. Lalu pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan Juli kami akan melakukan verifikasi web yang telah dikerjakan, verifikasi oleh user yang nantinya akan digunakan oleh user tersebut. Dan yang paling terakhir adalah perawatan. Pada perawatan di sini kami mengambil 2 bulan tersebut secara penuh karena perawatan sangat dibutuhkan untuk ke depannya, web depannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya Sumbadewa. Kali ini saya akan membahas tentang bagian project summary budget. Jadi di bagian ini kita mengelola dan menghitung semua biaya yang diperlukan atau dikeluarkan dalam rancangan website Eprovto ini. Dapat dilihat pada tabel, terdapat 5 kegiatan yang merupakan semua tahap dalam perancangan website Eprovto ini. Terdapat analisa kebutuhan, kemudian desain, 3 pengujian, lalu verifikasi website, 5 perawatannya atau maintenance. Semua total biaya yang diperlukan ialah sekitar Rp87.000 yang nantinya akan ditanggung oleh Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Lalu bagian project risk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fanda Ramadhani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufanda Ramadhani, NIM 008, ingin menjelaskan bagian project risk pada perancangan Eprovto berbasis web. Langsung saja. Pada project risk analysis yang saya telah lakukan, ada beberapa risiko dalam perancangan sistem web Eprovto ini. Salah satunya yaitu serangan virus, artinya sistem dapat sangat rentan terserang oleh virus karena faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu akibat adanya penginstalan aplikasi pihak ketiga yang di dalamnya terdapat malware atau ransomware. Setelah itu, faktor eksternalnya yaitu akibat dari serangan hacker yang menginputkan virus ke dalam sistem kami. Risiko yang pertama termasuk risiko yang medium karena masih bisa diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan antivirus. Kemudian risiko yang kedua adalah data hilang. Data hilang ini termasuk risiko yang sangat tinggi karena langsung menyerang objek vital dari sistem tersebut, yaitu data-data penting. Nah, faktornya juga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu akibat kelalaian user yang menghapus seluruh data ataupun akibat dari serangan virus tadi yang menyebabkan data hilang. Kemudian faktor eksternalnya yaitu akibat serangan hacker yang mencoba untuk mencuri data-data dari sistem kami. Kemudian risiko yang ketiga yaitu sistem kelebihan beban. Artinya pada sistem yang kami buat, perancangan database-nya itu masih memakai sistem yang standar. Oleh karena itu, risiko yang ditakutkan adalah ketika banyak beban atau file yang ditampung pada sistem kami sehingga tidak mempunyai sistem database kami untuk menampung hal tersebut yang berakibatkan kepada proses bisnis sistem menjadi terganggu atau terlambat. Begitu. Risiko ini termasuk medium karena masih bisa
diatasi dengan mengupgrade sistem database yang ada dalam ePROF2 tersebut. Setelah itu, bagian stakeholder. Dalam perancangan sistem ePROF2 berbasis web kami memiliki beberapa stakeholder yang membantu jalannya proses project kami, yaitu yang pertama project manager yang didapat oleh saya sendiri, Giovanni Ramadhani, yaitu tugas saya memantau kinerja proyek pelaksanaan dari analisis sampai implementasi. Kedua, programmer didapat oleh Haris Komaruzamani, yaitu tugasnya membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan. Kemudian yang ketiga, sistem desain dijabat oleh Aji Akbar Mirinda Putra, yaitu tugasnya membuat aplikasi yang telah dirancang dan direncanakan, dan juga bisa merancang aplikasi untuk selanjutnya diserahkan kepada programmer dan sistem desain dapat bekerja sama untuk membuat aplikasi tersebut. Sistem analis, yaitu menganalisa proses bisnis dalam proyek, yang didapat oleh Arya Kusumadewa. Sistem testing didapat oleh Rizky Nurul Interbusawal, yaitu membuat test plan untuk implementasi sistem, mencari bug atau celah dalam sistem yang telah dibuat. Kemudian bisnis analis dijabat oleh Anissa Janantul Rahma, yaitu merancang dan memberi rekomendasi solusi terkait proses bisnis yang ingin dimasukkan ke dalam sistem kami. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk menjalankan proyek kami. Sekian, terima kasih atas presentasi kami dalam proyek perancangan ePROF2 berbasis web. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah.